Teman-teman, di kesempatan video kali ini kita akan belajar mengenai cara menggambar kotak persegi panjang ataupun persegi, ya, atau rectangle. Di LibreCAD ada beberapa cara untuk menggambar persegi. Cara yang paling gampang tentunya menggunakan perintah rectangle, ya. Kita pilih di kelompok toolbar sini perintah rectangle. Kemudian oh ya 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 ya, sorry. Pertama kita aktifkan dulu ya free snap, snap on grid, snap on endpoints, snap center, snap middle, dan snap intersection. Ya, ini harus aktif supaya lebih mudah lagi untuk kita menggambar. Lanjut, kita pilih kembali rectangle. Nah, sekarang karena snap on grid aktif, jadi kita bisa meletakkan pointer kita di grid, ya, kelihatan ya titik-titiknya ini. Nah, ini kita bisa ya nempel ya. Snapnya nempel atau pointernya nempel nih. Nah, untuk menggambar persegi kotak atau persegi panjang, setelah mengambil perintah rectangle, kita klik di sembarang tempat ya, cuk. Nah, kemudian kita gambar saja seperti biasa begini ya. Kemudian klik lagi untuk membuat perseginya. Oke deh. Nah, kalau kita ingin membuat persegi atau kotak yang memiliki dimensi tertentu, ya kita cukup klik saja di sembarang tempat di sini, misalnya di sini. Kemudian kita pergi ke command line-nya, command line form LibreCAD bagian kanan bawah sebelah sini ya. Kalau belum aktif, aktifkan di bagian widget. Kemudian dock widget ada command line, pastikan dia ada tercentang ya command line. Nah, nanti kita taruh di sini ya kursor. Kita klik di sini, kemudian klik add ya. Klik add ini ya shift 2 ya kalau di keyboard ya. Shift 2 atau add. Kemudian misalnya dimensi perseginya yang kita persegi panjang atau perseginya kita inginkan 20 itu untuk horizontalnya ya. Kemudian misalnya vertikalnya 50, 20,50. Kita press enter, maka kita dapat deh ini dimensinya 20 kali 50 ya. Kalau nggak percaya kita taruh dimensi ya, select dimension, horizontal. Jadi klik pertama di sini, klik kedua di situ ya. Betulan kan 20. Kemudian dimensi vertikal juga, select vertikal ya, kita pilih ya, klik 1, klik 2, oke 50 ya, betul ya. Oke deh. Nah, sekali lagi kita pilih rectangle, kemudian klik di sembarang tempat, kemudian pergi ke command line form sini, klik di sini, kemudian ketikkan add dimensi yang kita inginkan. Dimensi yang pertama itu untuk bidang horizontalnya, misalnya 50. Kemudian bidang vertikalnya misalnya 30. Kemudian tekan enter. Nah, dengan sendirinya rectangle atau persegi yang kita inginkan, persegi panjang yang kita inginkan muncul. Oke, bisa klik kanan untuk membebaskan diri dari dari perintah rectangle. Nah, sekarang kalau kita mencoba menggambar rectangle atau persegi panjang dari garis, boleh nggak? Boleh ya. Misalnya kita pilih garis horizontal ya. Garis horizontal, select horizontal. Kita pilih bidang horizontal, nanti di atas akan muncul seperti ini ya. Jadi pastikan middle point-nya satu saja, panjangnya misalnya 30 ya. Ini horizontalnya 30 ya. Kita klik di sini ya. Misalnya di sini. Kemudian kita pilih lagi perintah garis vertikal. Kemudian panjangnya misalnya 15 ya, ketik 15 ya. Oh ya, lupa, ini snap point-nya diatur-atur ya. Ini snap point ini titik star garisnya. Misalnya star ya, titik star garisnya itu berarti kalau star berarti di bawah dia sini ya. Jadi tinggal klik aja begini. Oke deh. Klik lagi di sini ya. Kemudian pilih lagi horizontal ya. Tadi berapa ini? 30 ya, 30. Oke, 30. Ketik 30 di sini ya.
Kemudian snap pointnya pilih star atau N ya. Kalau N ya nanti dia di snap pointnya atau titik awalnya, titik acuannya ada di akhir garis seperti ini ya. Ah, jadi kan klik kanan untuk membebaskan diri dari perintah horizontal tadi. Nah, menggambar rectangle ini atau persegi panjang ini ya sangat mudah ya. Akan tetapi ada perbedaannya. Kalau kita tadi menggambarnya pakai garis horizontal dan vertikal, kalau kita select atau kita pilih garis-garisnya, kalau kita pilih seperti ini, kita pilih cing, ini hanya garis yang terkena kursor kita yang akan terpilih ya. Kemudian kalau kita press escape lagi di keyboard supaya bebas. Nah, ini tadi kalau kita pakai perintah rectangle, kalau kita pilih kayak seperti yang tadi, nah dia terpilih sekaligus ya rectangle-nya menjadi satu kesatuan utuh. Nah, ini beda ya, beda. Ini juga tadi pakai perintah rectangle ya, ini juga rectangle ya. Jadi ada perbedaan. Kalau kita menggunakan garis, dia akan terpisah-pisah ya. Kalau kita select, artinya apa? Tekan tombol escape dulu di keyboard. Kalau kita select ini, kemudian kita delete, dia akan terdelete garisnya nih. Tapi kalau kita select yang ini, dia kalau kita delete akan terdelete semuanya. Ya, kita Ctrl Z untuk mengembalikannya. Oke. Jadi tergantung kebutuhan kita ya, mau gambar pakai garis, mau pakai rectangle, ya terserah. Oke. Apa lagi ya? Oh iya. Bagaimana caranya kita membuat rectangle atau persegi, tapi dia maunya sih tetap utuh, tapi buatnya dari garis. Dari garis tapi tetap utuh. Ya gimana? Caranya menggunakan polyline. Iya, di sini perintahnya ya, yang bagian sini, polyline. Ya, kita pilih polyline. Ya, pastikan middle point-nya 1, kemudian line. Nah, di sini tulisannya line ya, line. Kemudian kita gambar perseginya. Kita klik, cek. Klik lagi, cek. Klik lagi, tek. Klik lagi. Kemudian kita klik close ini ya. Ini akan dengan sendirinya menutup. Kita close. Klik kanan untuk membebaskan diri dari perintah polyline. Nah, ini pasti rectangle-nya atau perseginya jadi satu kesatuan utuh. Ya, seperti menggunakan perintah rectangle ya. Hampir sama ya kalau kita pakai rectangle dan pakai polyline. Iya. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab pastinya kalau punya kesempatan. Oke teman-teman sekalian, terima kasih telah menonton. Mohon subscribe, share, and like. Komen kalau ada yang mau ditanyakan, dan komen juga kalau memang suka dengan video ini. Tolong sampaikan kepada teman-teman lain, terutama para engineer Indonesia yang suka menggambar. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.